Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau belajar matematika peminatan materi persamaan lingkaran. Sebenarnya lingkaran itu apa sih ya? Terus kenapa juga kita harus belajar lingkaran? Emangnya kepake di kehidupan sehari-hari? Terus apa susah ya belajarnya? Atau persamaannya ribet? Penurunan rumusnya apa ribet ya? Terus gimana cara cari persamaan lingkaran? Untuk jawab semua kebingungannya, gimana kalau kita belajar sama-sama? A few moments later. Oke, mari kita ketahui dulu apa itu lingkaran. Jadi, lingkaran itu adalah kedudukan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap suatu titik tertentu dan digambarkan pada bidang kartesius. Loh, titik tertentu? Titik tertentu itu apa sih? Jadi, titik tertentunya itu biasanya terletak di tengah-tengah lingkaran. Nah, ini biasa kita sebut sebagai titik pusat. Terus katanya dari titik pusat itu punya jarak yang sama terhadap lingkaran. Itu apa sih? Itu kita sebut sebagai jari-jari. Jadi jari-jari itu jarak dari pusat lingkaran menuju ke lingkaran. Nah, jari-jari itu punya kakak loh. Lah, kok jari-jari punya kakak sih? Ada. Jadi jari-jari itu punya kakak bisa kita sebut sebagai diameter. Diameter itu jarak dari ujung lingkaran menuju ke ujung lingkaran lainnya. Nah, itu jaraknya biasanya 2 kali jari-jari. Jadi udah ngerti ya sekarang apa itu lingkaran. Oke, mari kita sambung ke topik kita yang kedua yaitu tentang persamaan lingkaran. Apa ya persamaan lingkaran? Dari mana kita bisa dapat persamaan lingkaran? Rumusnya pasti ribet kan? Gimana kalau kita pelajari dulu? Oke, jadi teman-teman untuk bisa paham materi bentuk umum persamaan lingkaran, kita harus tahu dulu nih persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Loh, gimana? Aku belum belajar. Kalau kalian belum belajar, pastiin kalian nonton video yang lain dulu ya, untuk bisa mengerti apa itu tentang persamaan lingkaran di A, B. Jadi, karena ini merupakan materi dasar dari pemahaman tentang bentuk umum persamaan lingkaran, kalian harus paham dulu nih tentang persamaan lingkaran di A, B. Untuk itu, kalian bisa menonton video-video di YouTube tentang persamaan lingkaran di A, B, ataupun meminta keterangan dari guru kalian masing-masing untuk bisa mengerti tentang materi persamaan lingkaran di A, B. Sehingga kalian bisa ngerti apa yang aku sampaikan pada bagian-bagian selanjutnya. Sip, kalau gitu kita lanjutin bagian kita yaitu mencari bentuk umum dari persamaan lingkaran. Nah, gimana ya cara dapetin bentuk umum persamaan lingkaran? Kan tadi aku udah bilang kalau kita harus tahu dulu bentuk umum dari lingkaran yang melalui pusat A, B. Nah, bentuknya itu sebagai berikut, yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Aku ingetin lagi, kalau misalkan R kuadrat itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, jadi udah kita tahu rumus ini, tinggal kita selesaikan secara aljabar saja. Nanti bakal dapat hasil akhir yaitu setelah pemrosesan aljabar, X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2AX min 2BY ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Nah, A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat dapat kita sebut sebagai konstanta. Lalu min AX dan min BY itu kita sebut sebagai variabel derajat pertama, dan X kuadrat ditambah Y kuadrat kita sebut sebagai variabel derajat kedua. Nah, untuk mendapatkan suatu persamaan umum, kita nih harus mencari sesuatu yang sederhana. Gimana ya caranya biar dapetin sesuatu yang sederhana? Nah, untuk dapat persamaan umum dari lingkaran atau bentuk umum dari lingkaran yang sederhana, itu mudah banget sih. Yang variabel derajat pertama, min 2AX dan min 2BY, itu min 2-nya pada X maupun Y itu kita ubah menjadi A dan B. Jadi, kita ubah nih min 2AX, min 2BY menjadi AX dan BY. Dan hurufnya huruf besar ya. Lalu kemudian pada A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat kita ubah, itu kan satu kesatuan ya. Jadi kita ubah menjadi C besar. Jadi kita dapat persamaan umumnya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian kita tambah dengan AX ditambah BY, kemudian kita tambahkan dengan C, itu hasilnya sama dengan 0.
Nah, inilah bentuk umum atau bentuk akhir dari sebuah bentuk umum persamaan lingkaran. Ada yang nanya nih, kalau misalkan kita umpamakan min 2ax dan min 2by dan juga konstantanya yaitu a kuadrat tambah b kuadrat min r kuadrat itu seperti x, y, z, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. Boleh nggak sih? Boleh ya teman-teman, boleh banget malahan. Terserah kita mau memberikan penamaan apa. Pada matematika itu nggak ada batasan untuk kita memberikan penamaan terhadap suatu hal. Tapi kita mencari suatu yang termudah untuk bisa kita ingat. Jadi kita menggunakan suatu hal yang lazim pada matematika sehingga memudahkan kita untuk mengingatnya ataupun menggunakannya pada saat kita membutuhkan pada ulangan, olimpiade, ataupun pada tes-tes lainnya. Oke sih, udah tahu bentuk umum dari persamaan lingkaran. Tapi apa iya kita harus tahu itu aja? Bukannya kita juga harus tahu ya gimana nentuin jari-jarinya ataupun nentuin titik pusatnya. Gimana sih cara nentuinnya? Oke, yang pertama aku mau bahas dulu tentang menentukan pusat dari atau titik pusat dari bentuk umum persamaan lingkaran ya. Jadi untuk menentukan pusatnya itu kita kan udah umpamakan nih min 2a sama dengan a. Nah, a-nya itu kan sama dengan a besar. Lalu yang di sebelah yang bergandengan dengan min 2 itu a kecil. Nah, a kecil itulah yang merupakan titik pusat dari yang a. Dan begitu pula dengan min 2b sama dengan b besar. Nah, b kecil ini merupakan titik pusat dari si b-nya itu tadi. Jadi untuk mencari titik pusat itu kan berarti kita tinggal pindah ruaskan saja. Min 2-nya itu menjadi di bawah a dan juga di bawah b. Jadi nanti dapat untuk mencari sebuah pusat lingkarannya itu titik a-nya itu a besar per min 2. Kemudian untuk mencari titik b kecilnya itu b per min 2. Itulah atau cara untuk mencari sebuah titik pusat dari bentuk umum persamaan lingkaran. Oke, yang kedua itu mencari jari-jari. Gimana ya cara cari jari-jari? Caranya mudah. Tinggal kita ingat persamaan yang udah kita buat tadi, yaitu C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat. Nah, ini konstanta ya di bagian rumus umum dari persamaan lingkaran. Jadi kita kan mau mencari R ya. Karena kita mencari R, kita sisakan R di salah satu ruas. Kalau mau ruas kanan boleh atau ruas kiri juga boleh. Kalau aku letakinnya di ruas kiri ya. Nah, jadinya R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min C. Karena kita mau cari R atau jari-jari aja, kita tinggal akarkan nih kedua ruas. Jadi bakal dapat hasil R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat min C. Nah, kita tahu nih kalau A sama B-nya itu kan min A per 2, A-nya A besar. Nah, untuk yang B kecil atau titik pusat yang B itu min B besar per 2. Nah, tinggal kita ubah nih A sama B yang ada dalam akar menjadi R sama dengan akar A per 2 min ya, kemudian dikuadratkan ditambah dengan B per 2 min kemudian dikuadratkan dikurangi sama C. Nah, inilah cara untuk mencari atau rumus untuk mencari suatu jari-jari pada bentuk umum persamaan lingkaran. Sebenarnya ada nggak sih bentuk lain dari persamaan lingkaran? Jawabannya ada ya teman-teman. Bentuknya itu ax kuadrat ditambah ay kuadrat ditambah bx ditambah cy ditambah d sama dengan 0. Waduh, apalagi tuh? Sebenarnya rumus umumnya atau bentuk umum dari persamaan lingkarannya sama aja seperti yang tadi. Cuman pada variabel yang mempunyai kuadrat 2 yaitu x kuadrat dan y kuadratnya itu dia punya koefisien yaitu a besar. Nah, itu angkanya pasti a dan y itu sama. Koefisiennya itu pasti sama pada soal insya Allah. Jadi ketika kita menemukan bentuk umum ini, kita ingat aja kalau ini bentuk umum dari persamaan lingkaran yang kedua. Cara nyari jari-jari dengan mencari titik pusatnya kira-kira sama nggak ya? Gimana kalau kita lanjut pada bagian selanjutnya? Oke, sebenarnya untuk mencari titik pusat dan juga jari-jari dari bentuk umum persamaan lingkaran yang kedua ini sama saja seperti yang tadi. Jadi rumusnya itu adalah
B per min 2A, C per min 2A. Nah, di sini yang bertindak sebagai AX adalah si BX. Karena rumusnya berubah atau bentuk umumnya berubah, jadi di sini hurufnya aja yang berubah, tapi fungsinya tetap sama. Jadi di sini kalau kita lihat dari persamaan pertama yang bertindak sebagai AX pada persamaan kedua itu adalah BX atau si A penggantinya si B. Kemudian si BY itu digantikan sama si CY. Jadi kita ingat lagi A digantikan oleh B dan B digantikan oleh C. Begitu ya. Nah, kemudian untuk khusus bentuk kedua ini, min 2-nya kita kalikan sama koefisien dari X kuadrat dan Y kuadrat. Sehingga nanti rumusnya itu menjadi B per min 2A, C per min 2A. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk mencari jari-jari sama saja seperti yang tadi, seperti yang udah aku jelasin tadi, bahwa A itu digantikan oleh B dan B digantikan oleh C. Oke, karena seperti itu tinggal kita masukin ke rumus. Tapi ingat kalau di bentuk kedua ini si C-nya berganti sama D berarti kan, karena kita makainya ABCD. Jadi si C-nya berganti dengan D. Jadi rumusnya itu nanti menjadi R sama dengan akar B per min 2A kuadrat ditambah C per min 2A kuadrat dikurang D per A. Loh kok dia dikurang D per A? Iya, memang khusus untuk persamaan kedua itu D-nya kita bagi dengan A atau kita bagi dengan koefisien dari X kuadrat dan Y kuadrat. Jadi seperti itu ya, bisa sampai dapat rumus dari mencari titik pusat dan juga jari-jari untuk bentuk umum persamaan lingkaran yang kedua. Nah, gimana? Pasti udah ada bayangan lah ya. Nah, untuk mempertajam ataupun menambah pemahaman, gimana kalau misalkan kita coba sebuah latihan soal atau beberapa latihan soal untuk menunjang pengetahuan kita pada materi kali ini. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu koordinat titik pusat dan jari-jari berturut-turut dari persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 10X plus 8Y plus 5 sama dengan 0. Nah, kita harus tahu dulu nih nilai A, B, C-nya. Kenapa? Karena kita mau masukin ke rumus yang udah aku jelasin tadi. Nah, kita mau cari titik pusatnya. Nah, titik pusat itu kan rumusnya min A per 2, min B per 2. Sekarang kita cari dulu nilai A sama B-nya berapa. Kalau kita lihat dari persamaannya, kita bakal langsung tahu bahwa nilai A-nya itu min 10 dan nilai B-nya itu 8. Kalau kita udah tahu nilai A sama B-nya, kita tinggal masukin aja ke rumus titik pusatnya untuk mencari si titik pusat itu tadi. Nanti persamaannya itu menjadi min 10 per min 2, 8 per min 2. Nanti kita bakal langsung dapat titik pusatnya menjadi 5 per min 4 dari pembagian ya. Terus kita mau cari lagi jari-jarinya. Nah, rumus jari-jari yang udah aku terangin tadi yaitu R sama dengan akar A per min 2 kita kuadratkan ditambah B per min 2 kita kuadratkan kita kurangi sama C. Udah gitu aja, tinggal kita masukin ke dalam persamaannya. Nanti kita langsung dapat persamaannya yaitu R sama dengan akar min 10 per 2 min 2 kuadrat ditambah 8 per min 2 kuadrat dikurang sama 5. Kalau udah kita dapetin hasil seperti itu, tinggal kita selesain aja secara matematis. Nanti hasil akhirnya kita bakal dapat akar 25 ditambah 16 min 5. Kita selesain dikit lagi, itu R sama dengan akar 36. Kemudian kita bakal tahu akar 36 itu 6, berarti R-nya sama dengan 6. Jadi dari sini kita langsung tahu bahwa nilai dari titik pusat persamaan ini adalah 5, min 4 dan untuk jari-jarinya itu 6 satuan. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soalnya sama aja sih, cuman angkanya aja yang dirubah sedikit ya. Jadi soalnya itu masih sama, kita harus menentukan titik pusat dan juga jari-jari dari persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 2Y min 2 sama dengan 0.
Nah, kembali lagi aku ingetin, kita cari dulu nih nilai A, B, C-nya ya. Kita cari nilai A, B, C supaya kita bisa masukin nilai itu ke rumus, supaya kita bisa dapat apa yang kita cari. Jadi, langsung kita lihat aja, nilai A-nya itu 2, kemudian nilai B-nya itu min 2, kemudian nilai C-nya min 2. Nah, usahakan kita cari titik pusat dulu ya, baru kita cari jari-jari. Jadi kita tahu bahwa untuk mencari titik pusat itu rumusnya min A per 2, min B per 2. Kalau kita substitusi nilainya menjadi min 2 per 2, min 2 per 2. Atau bisa kita sederhanakan menjadi min 1,1 ya untuk titik pusatnya. Kemudian untuk jari-jarinya langsung aja kita masukin ke rumus yang tadi, yaitu R sama dengan akar A per min 2 kuadrat ditambah B per min 2 kuadrat kita kurangi sama C. Nah, kita masukin A-nya ke dalam rumus ini, juga nilai B sama nilai C-nya. Nanti kita selesain secara matematis, nanti kita bakal dapat hasil yaitu R sama dengan akar 1 ditambah 1 ditambah 2. R sama dengan akar 4, 1 ditambah 1 ditambah 2 itu kan 4, R sama dengan akar 4, kemudian kita tahu bahwa akar 4 itu 2. Jadi kita dapat jari-jarinya itu 2 satuan. Sehingga dari sini kita langsung tahu nih, titik pusat dari persamaan lingkaran ini itu min 1,1 dan jari-jarinya yaitu 2 satuan. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal kita yang terakhir, yaitu contoh soal ketiga. Yaitu soalnya persamaan lingkaran yang berpusat di 3,2 dan berjari-jari 4 adalah. Nah, kita langsung tahu dari sini bahwa titiknya itu 3,2. Berarti yang berperan sebagai A kecil itu 3 dan berperan sebagai B kecil itu 2. Kemudian jari-jarinya itu sama dengan 4. Oke, sesuai dengan yang udah aku jelasin, kalau kita mau mencari suatu bentuk umum persamaan lingkaran, kita nyarinya pakai persamaan dasar persamaan lingkaran gitu. Rumusnya yang mana? Yang udah aku bilang tadi ya, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu bentuk dasar dari persamaan lingkaran untuk kita bisa dapat bentuk umum dari persamaan lingkaran. Nah, kita tahu nih A-nya berapa, B-nya berapa, R-nya berapa. Tinggal kita substitusi aja nilainya. Nanti bakal jadinya X min 3 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Nah, ini kita selesaikan secara aljabar ya. Kalau udah kita selesaikan secara aljabar, kita bakal dapat hasilnya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat min 6X min 4Y min 3 sama dengan 0. Nah, inilah bentuk dari bentuk umum persamaan lingkaran yang kita cari dari soal yang ditanyakan. Oke, jadi segini dulu video mengenai materi matematika peminatan tentang bentuk umum persamaan lingkaran. Arwan berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan video ini dengan baik. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang sudah saya sampaikan. Dan juga saya mau berterima kasih kepada Ibu Eka Agustina selaku guru matematika peminatan yang sudah memberikan tugas ini. Saya merasa tugas ini sangat komparatif dan sangat mendukung belajar saya di rumah, sehingga ada perkembangan dalam pembelajaran matematika peminatan tentunya. Sebelumnya saya mau minta maaf kalau ada kekurangan dari video ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next time.